Nama Tuhan selalu bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 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 Haleluya. Di tahun yang baru ini kita mengucap syukur karena kita bisa masuk di tahun 2026 semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Saya percaya tahun kemarin tidak mudah, tahun ini mungkin tidak mudah. Tapi kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah sendirian. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara selamat datang, selamat beribadah di GB Sungai Yordan Roksimas. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video, kami mengucapkan selamat datang dan sama-sama kita akan beribadah di awal tahun ini. Karena akan ada visi yang baru untuk tahun depan, untuk tahun ini tentunya. Dan saya percaya biarlah visi ini bisa kita hidupi di dalam kehidupan setiap kita. Semua yang rindu lebih lagi menyembah Tuhan, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulai ibadah kita. Dengan hormat kami minta untuk doa pembuka Bapak PDP Agus Santoso boleh pemimpin dalam doa di pagi hari ini. Waktu tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah pagi hari ini, awal tahun. Kami hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setiamu Tuhan. Perbuatan Kau yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Kau kepada kami. Dan kebajikan-Mu yang besar yang dilakukan Kau kepada kami, sesuai dengan kasih sayang-Mu dan sesuai dengan kasih setiamu yang besar. Sungguh Engkau telah berfirman bahwa kami adalah anak-anak yang tidak berlaku curang. Maka Engkau menjadi juru selamat dalam segala kesesakan kami. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Engkau sendirilah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menebus kami dalam kasih-Mu dan belas kasihan-Mu. Bahkan Engkau yang mengangkat dan menggendong kami selama zaman dahulu kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau telah memanggil kami untuk maksud penyelamatan. Engkau juga telah memegang tangan kami dengan lengan-Mu yang perkasa. Engkau juga telah membentuk dan memberi kami menjadi perjanjian-perjanjian bagi umat manusia. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami dapat beribadah memasuki tahun 2026, tahun yang baru, bulan yang baru saat ini Tuhan, dan minggu yang perdana pada hari ini kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih setia Tuhan atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mau terus-menerus diperbaharui untuk kami memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalik Engkau ya Tuhan. Berhubung dengan kehidupan kami yang dahulu Tuhan, kami harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kami dibaharui di dalam roh dan pikiran kami. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Memasuki tahun 2026 ini Tuhan, semakin kami diperbaharui menjadi serupa seperti Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu Pak Manu sebagai gembala yang menggembalakan GB Sungai Yordan Roksimas ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi atas gereja-Mu ini. Apa yang kemauan Tuhan terjadi atas gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara visi dan misi apa yang Tuhan kehendaki bagi gereja-Mu di sini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang melawat setiap kami pagi ini. Engkau mengurapi setiap kami. Membawa kami masuk dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Urapi Tuhan, hamba-Mu Pak Daniel yang membawa kami masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan. Melalui singer dan juga para penari tamborin, para usher, soundman, operator multimedia. Semuanya ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat rohani pagi ini. Dan kami akan diberkati dan pulang kami tidak sama pada waktu kami datang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami buka Tuhan ibadah ini pagi ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.
Dan juga di pagi hari tetap kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, mohon sama-sama kesediaannya kita akan bersama-sama melakukan pembacaan pengakuan iman GBI. Kita akan mulai membaca bersama-sama dari kata aku percaya. Kita akan melakukannya pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah Juru Selamat, pengantara kita dan Raja segala Raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara salam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sama-sama masuk lebih dalam lagi menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk segala perbuatan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Bersama-sama gereja Tuhan yang percaya, yang sepakat, boleh angkat suaramu, naikkan syukur, katakan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup. Bapa yang paling mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku beri. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. oh ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami mau melewati tahun ini dengan percaya kami kepada Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang akan ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Panggil namanya dengan bangga. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat hatimu, angkat penyembahanmu pagi hari ini. Dan surga menerima penyembahan setiap kita. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. ku bersyukur Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat kasih setiamu di dalam hidup, Katakan ku bersyukur. ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur oh, kepadamu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam buat kasih setiamu, katakan kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Yesus yang ajaib.
akan sembah kita bagi hari hadapan Tuhan. Akan sembah menaikkan syukurmu, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah berakhir di hidupku Tuhan. Hari ini ku melihat tangan-Nya tak pernah meninggalkan setiap kami. Orala masyer, ala karalamor. Ku angkat panciku dan ku puji nama-Nya yang perkasa. Setiap pribadi sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sebab Kau layak dan mulia. Kau Yesus, Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Bukankah Tuhan kita baik Bapak Ibu Saudara? Kemurahan yang baik dalam hidup kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, lebih dari hidup. Biarkan lidah kami memuji Tuhan. Bawa lidah, yes, memuji kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan Tuhan kita baik saudara. Lebih dari yang amat sangat baik di hidup setiap kita. Bawa lidahku memuji Engkau. Kebaikan-Mu lebih dari, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
dari hidup, kebaikanmu lebih dari hidup. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan bagi nama-Mu Yesus. Yang percaya, yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dengan sukacita boleh kasih salam kanan kiri depan belakang kita. Katakan selamat tahun baru. Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. 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 Tahun yang baru, semangat yang baru di dalam Tuhan. Sukacita yang baru Dia berikan untuk setiap kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan. Sama-sama yang bersuka cita, gereja Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Sama-sama katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Ku mengangkat tanganku di hadapan Tuhan. Ku mengangkat tangan dan bersorak, bersorak-sorai bagi kebaikan. Boleh sama-sama bangkit tanganmu jemaat Tuhan. Sungai Yordan. Engkau baik, sangat amin, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Yang percaya, yang sepakat, angkat pujian ini dikatakan semua. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak Saya percaya bisa lebih semangat lagi buat Tuhan pagi hari ini. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang percaya Yesus baik katakan yes. Yang percaya Yesus baik katakan haleluya. Haleluya, Dia sungguh baik saudara. Mari kita bangkit di dalam gereja Tuhan, kita tinggikan namanya, kita agungkan Dia yang layak terima segala pujian. Haleluya. Sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan sama-sama pagi hari Bapak Ibu Saudara. Sungai Yordan, berikan pujian buat Tuhan. Dia yang melukis cakrawala milik kehidupan kita. Melukis cakrawala
merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup Dialah jalan kebenaran, katakan. Dialah jalan kebenaran. Yang rindu kebangkitan terjadi, katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi semua. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Menaikkan pujian, Menaikkan pujian, Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. great di sorga, Great di sorga. haleluya. Kebangkitan Tuhan terjadi untuk setiap kita gereja Tuhan di 2026 ini. Mari kita sambut tahun ini dengan sukacita, jemaat Tuhan. Pemilik kehidupan, katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Yang rindu lawatan Allah terjadi sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, Kebangkitan pasti terjadi. Semua datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. menaikkan pujian, menaikkan pujian, aku dosa. belenggu Dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great di sorga, radical worship, come on. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, come on. Hey, oh glory to Jesus. Woo. Puji namamu Tuhan. Kau layak Tuhan. Sama-sama yang percaya boleh angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sungai Yordan. Kami rindu rindukan kuasa lawatanmu. Belum semuanya yang rindu lawatan Allah atas keluargamu, atas hidupmu, angkat tanganmu. Kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawan. Roh Kudus menjamah setiap kami. Kebangkitan Pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Satu suara sama-sama, great di surga Allah yang besar. Great di sorga. Kita suara-suara yang mulia buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Woo. Yesus kita dahsyat, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di tahun yang baru ini setiap generasi datang menyembah Tuhan yang hidup dan menyanyikan kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Anak Domba Allah. Dan kami sembah, kami agungkan Tuhan kami yang ajaib. Jesus Lord, God Almighty. Oh yeah, oh holy. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name
is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, all creation cries, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Well, this song forever, we sing the song forever and amen. And the angels cry, oh, all creation's cry, oh, holy, you are lifted high, oh, holy, holy forever, holy forever. Hear the people sing, hear your people sing, oh, holy, to the King of Kings. Oh, you are always King, holy, holy forever. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Say your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above it all. Jesus, your name and the highest, your name stands above. Amen. All power, all thrones and dominions, all power and position, your name stands. Sing holy, holy, and the angels cries, Holy, all creation cries. kudus, kudus kau Tuhan. Oh, holy, you are lifted high. Oh, holy forever. Hear your people and church, come on. Hear your people sing. Oh, holy to the King, Raja segala Raja. Oh, holy, you will always be. Oh, holy forever. And the angels cry, and the angels cry. All the creation cry. Persiapan hati kita untuk firman Tuhan. Holy, lifted high. Oh, holy. Kami undang Bapak Gembala untuk kalau menyampaikan kepada firman Tuhan. Hear your people sing. Oh, holy to the King of Kings. Oh, holy, you will always be. Oh, holy forever. You will always be, Lord. You will always be. Oh, holy forever.
kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang kudus. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, tidak pernah putus-putusnya dan tidak pernah sedetik pun kami hidup tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur, kami memuji, menyembah Engkau. Allah yang begitu besar, Allah begitu mulia, yang mau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Menjadikan kami ahli waris-Mu. Sepanjang tahun, bahkan sampai hari ini Engkau terus menyertai kami Tuhan. Engkau terus memimpin kami, menuntun kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah membuang kami. Tidak pernah melupakan kami. Sekalipun ada kalanya kami lupa. Kami meninggalkan Engkau ya Tuhan. Tapi Engkau tetap setia bagi kami. Melewati tahun lalu, Engkau terus menyertai kami. Apapun yang terjadi, Engkau tetap ada bagi kami ya Tuhan. Dan di tahun yang baru ini Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Engkau juga terus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu, untuk kami semakin mengerti memahami pribadi-Mu, kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin bersungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu, dalam kebenaran-Mu, di dalam kehendak rencana-Mu, sehingga seluruh kehendak rencana-Mu jadi atas hidup kami Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Hari ini kita masuk di dalam hari keempat tahun yang baru, tahun 2026. Yang mungkin ya selama bulan lalu, bahkan sampai minggu lalu, kita menanti-nantikan, kita mengharap-harapkan, kita bersemangat untuk menyambut tahun baru. Pertanyaannya, setelah kita memasuki tahun yang baru ini, bagaimana? Karena banyak orang kemarin bilang ke saya, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year gitu kan. Saya bilang, oke, jangan nanti setelah kita masuk dalam tahun baru ini, tinggal New Year-nya doang, happy-nya gak ada gitu kan. Jadi sepanjang tahun ini kita harus happy New Year. Kita harus happy dalam artian kita terus bersemangat, kita terus berbahagia, kita terus exciting melewati hari demi hari di dalam tahun ini. Kalau tahun yang lalu 2025, kalau tahun yang lalu 2024, kalau tahun yang lalu 2023, 2022, 2021, 2020 sampai kita menghitung tahun-tahun yang lalu, ya kita pasti pernah ditolong Tuhan. Tidak mungkin kita tidak pernah ditolong Tuhan. Buktinya apa? Buktinya hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Artinya tahun demi tahun pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Nah, di tahun ini kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan juga terus ada bagi kita. Amin. Apapun keadaannya. Bahkan berita-berita juga ya berbicara, ya saya baca, nonton gitu kan. Dari YouTube, dari berita apapun gitu kan. Wah, apalagi negara kita gitu kan. Wah, kalau saya bicara politik, aduh, gak ada yang asik, gak ada yang enak gitu kan. Semuanya ya kayaknya gak ada yang bagus gitu kan. Tapi itu kacamata manusia. Kita mau pakai kacamata manusia atau mau pakai mata Tuhan? Kan Tuhan gak pakai kacamata kan. Nah di situ.
Sudut pandang manusia atau sudut pandang Tuhan. Itu yang membuat pola pikir kita ya yakin atau tidak, optimis atau tidak, positif atau tidak, menjalani tahun demi tahun. Nah, di tahun yang baru ini, ibadah perdana ini, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kebangunan rohani tubuh Kristus. Seperti yang minggu lalu dalam ibadah tutup tahun saya sudah sampaikan bahwa tahun ini Tuhan bicara pada saya adalah tahun kebangunan rohani. Dan itu sudah saya sampaikan paling tidak 3 bulan lalu, bulan Oktober. Karena bahkan September, karena Oktober itu kan mau pembuatan program ya. Nah, jadi saya sudah sampaikan berbulan-bulan yang lalu dan puji Tuhan saya bersemangat, saya senang. Ternyata ya awal-awal Desember atau bahkan juga pertengahan Desember dari GBI juga membuat bahwa tahun 2006 ini adalah tahun kebangunan rohani. Jadi ngeklik. Dan memang kita di bawah GBI. Nah, sekarang kita mau bicara nih, apa sih maksudnya tahun atau kebangunan rohani itu? Kita buka firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita baca bergantian. Judul perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Silakan Bapak Ibu, Saudari. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, kita masuk dalam slide saya. Jadi pandangan umum, ya, secara umum nih, tapi di kalangan orang Kristen, pada saat orang-orang Kristen membicarakan hal-hal rohani, bisa dipastikan hampir selalu muncul sebuah frase yang akan diucapkan berulang kali, yaitu mengenai kebangunan rohani. Sepertinya kebangunan rohani menjadi satu kata, rangkaian kata atau sebuah kalimat yang pokok di dalam kekristenan. Kristen selalu berbicara, mengharapkan, merencanakan, memikirkan, dan apapun itu supaya terjadi kebangunan rohani. Tapi pertanyaannya, seperti apa kebangunan rohani yang terjadi? Dan bagaimana kebangunan rohani itu bisa terjadi? Lanjut. Pola kebangunan rohani yang terjadi pada gereja mula-mula yang tadi kita baca. Di dalam Kisah Para Rasul, tokoh kunci seperti Petrus dan juga Paulus, ya, misalnya mereka menjadi satu trigger untuk terjadi kebangunan rohani. Diceritakan bahwa waktu Petrus berkhotbah atau setelah Petrus berkhotbah kepada orang banyak, ya. Lalu kalau kita gunakan kata saat ini tuh boleh dibilang KKR dadakan. Jadi ceritanya adalah begini. Konteksnya waktu itu setelah Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke surga dan dia memerintahkan kepada para murid-muridnya untuk berkumpul menantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan. Roh Kudus akan turun ke dunia. Pribadi Roh Kudus yang akan
berperan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Pertanyaannya begini, ada yang tahu waktu Tuhan Yesus naik ke surga, berapa orang yang menyaksikan? Alkitab mencatat ada 500 orang lebih. 500 murid dan saudara. Biasanya 500 itu angka manusia. Maksudnya yang dicatat. Karena anak-anak dan perempuan tidak dimasukkan. Nah waktu Yesus naik ke surga, itu ada 500 orang lebih yang menyaksikan. Dikatakan murid dan saudara. Artinya orang yang dekat, pengikut Kristus. Tapi peristiwa di loteng itu ada berapa orang? Ada berapa? 120. Pertanyaannya, dari 500 jadi 120 berkurang berapa orang? 380 orang. Lebih bahkan. Pertanyaan lagi, kemana yang 380 orang lebih itu? Artinya, ya, begitu Yesus naik ke surga, banyak juga orang yang mundur. Dan tinggal 120 orang yang mereka tiap-tiap hari berkumpul, berdoa, menantikan Roh Kudus turun. Dan pada hari Pentakosta, bertepatan dengan hari Pentakosta, ya, Roh Kudus turun ke atas semua murid-murid yang 120 orang itu. Lalu setelah mereka semua dipenuhi Roh Kudus, ya, mereka keluar dan Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Kenapa banyak orang? Karena waktu itu kan hari raya Pentakosta, banyak orang berkumpul di Yerusalem. Lalu Petrus karena digerakkan oleh Roh Kudus, dia berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Dan saya sempat pernah hampir merasakan apa yang Petrus rasakan berkhotbah di depan 3.000 orang. Saya pernah cerita ya waktu saya ke Manado, acara Jambore Pemuda se-Sulutgo, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Saya waktu itu menyampaikan satu pengajaran, ya, bukan berkhotbah tapi satu pelatihan atau pengajaran mengenai Jiu-Jitsu, ya, untuk generasi muda. Itu di hadapan 2.000 lebih anak-anak muda. Jadi saya bisa membayangkan waktu Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Dan saat ini saya berkhotbah di hadapan berapa ribu orang nih hari ini. Nah, waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Pada hari raya Pentakosta dan jemaat bertambah menjadi 3.000 orang. Tadi kita sudah baca. Kemudian Paulus di Antioquia, ya, tepatnya di kota Pisidia, berkhotbah pada hari Sabat di mana hampir seluruh kota datang mendengarkannya. Jadi ada dua peristiwa, boleh dikatakan KKR waktu itu terjadi. Mungkin KKR yang pertama, ya, di situ. Nah, tapi lanjut di sisi lain, ya, bahwa pertambahan jemaat Kristen yang ideal, kan ideal itu lebih daripada normal. Normal itu di atasnya abnormal, ya. Pertambahan jemaat Kristen yang normal atau yang ideal justru terjadi melalui kesaksian hidup yang dilakukan oleh jemaat secara keseluruhan. Hal ini tercatat dalam Alkitab, ya. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Di sini dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Artinya Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru yang tadinya belum diselamatkan. Belum diselamatkan artinya belum percaya dan belum menerima Kristus. Jadi jiwa-jiwa yang baru setelah 3.000 orang yang juga belum percaya Yesus waktu itu bertobat, jumlah mereka ditambahkan, tetapi pertambahan jemaat yang signifikan terjadi oleh karena cara hidup jemaat yang baik sehingga disukai banyak orang.
Dan banyak orang yang belum percaya akhirnya menjadi percaya dan menjadi Kristen. Nah, ini pertumbuhan jemaat yang ideal. Jadi bukan karena perpindahan jemaat. Jadi pertumbuhan gereja yang seharusnya, yang ideal adalah adanya jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Kenapa? Karena cara hidup orang Kristen itu baik. Cara hidup orang Kristen itu saleh. Cara hidup orang Kristen itu sopan. Cara hidup orang Kristen itu sabar. Itu semua ada dalam kasih. Karena orang Kristen hidup dalam kasih dan orang Kristen melepaskan kasih itu kepada banyak orang. Sehingga semua orang merasakan kasih Tuhan melalui hidup orang Kristen. Dan mereka tertarik dan mereka akhirnya percaya dan akhirnya mereka menerima dan akhirnya mereka dibaptis. Dan mereka menjadi Kristen. Itu pertumbuhan jemaat yang ideal. Sekarang ini banyak, ya nggak banyak sih, tapi ada beberapa gereja yang bertumbuh secara signifikan. Tapi pertanyaan, jiwa-jiwa yang datang, itu jiwa-jiwa yang memang belum diselamatkan, atau jiwa-jiwa baru, atau karena perpindahan jemaat. Kebanyakan dan survei membuktikan bahwa hanya 1,7% pertumbuhan jemaat dari orang yang belum percaya menjadi percaya. Selebihnya adalah perpindahan jemaat. Jadi gereja satu rame, gereja lain berkurang. Bahkan ada gereja yang tutup. Gara-gara kenapa? Semua jemaatnya pindah ke gereja yang lain. Itu tidak benar. Lanjut, nah kita bicara sejarah. Sejarah mencatat bahwa dalam sekitar 200 tahun atau 2 abad pertama dan abad kedua, gereja mula-mula telah menyebar di dunia. Jadi dari 120 orang, bertambah 3.000 orang, bertambah sekian ribu orang karena tidak tercatat berapa, waktu itu belum ada data. Ya. Akhirnya apa? Selama 200 tahun kekristenan itu tersebar di seluruh dunia. Bahkan ada anggapan pada waktu itu seandainya ada 5 orang berkumpul, dipastikan 1 diantaranya adalah orang Kristen. Yang radikal loh. Bukan orang Kristen yang melempem. Bukan orang Kristen yang Kristen-Kristenan atau Kristen KTP. Tapi orang Kristen yang radikal. Jadi setiap ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini 6 orang nih gitu kan. Setiap ada 5 orang berkumpul, ini berenam. Ada 1 orang yang Kristen radikal. Yang lainnya bukan. Siapa yang Kristen radikal? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Wih, pernah kamu berani ngaku. Nah jadi setiap 5 orang ada 1 orang Kristen radikal. Bayangin, berarti artinya apa? Kekristenan ada dalam 2 tahun 20% pertumbuhannya di dunia ini. Nah kemudian sejarah mencatat pada tahun 380 Masehi, ketika Kaisar Konstantin menjadi Kristen, maka kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Roma. Kaisar Konstantin menjadi Kristen. Oleh karena kekristenan waktu itu viral. Orang berbondong-bondong pengen masuk Kristen. Lalu kemudian Kaisar tertarik dan akhirnya menjadi Kristen. Dan ketika Kaisar Konstantin menjadi Kristen, maka kekristenan menjadi agama resmi di Roma. Dan seluruh orang, seluruh rakyat Roma harus memeluk Kristen. Wih. Dari 120 orang jadi 3.000 orang. Akhirnya ada seorang kaisar besar bertobat dan 1 negara jadi Kristen. Lanjut. Nah, kemudian itu cerita bagusnya tuh. Tapi ada hal yang cukup memprihatinkan. Fenomena gereja pada tahun 1054 Masehi terjadi perpecahan besar pertama dalam kekristenan yang disebut dengan skisma. Yaitu apa? Kekristenan terbagi menjadi gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur. Seperti yang waktu Natal saya bicarakan, gak ada tanggal yang tepat. Kapan lahir Yesus? Jadi kapan Natal dirayakan tidak tanggal yang tepat. Kekristenan Timur atau Ortodoks
itu merayakan setiap 7 Januari. Tapi kekristenan barat itu setiap tanggal 25 Desember. Dan kita lebih banyak dipengaruhi oleh kekristenan barat, bukan timur. Makanya ada pernik-pernik Natal, lampu Natal, kemudian hiasan-hiasan Natal. Bahkan ya saya puji Tuhan seneng gak ngeliat ya ada Sinterklas ya. Karena Sinterklas itu lebih gak ditabiah lagi tuh. Lebih gak ditabiah lagi. Apalagi ada sweater pit lah gitu. Ada segala macam gitu loh. Itu kan budaya gitu loh. Nah, jadi kita lebih dipengaruhi oleh kekristenan dari barat. Nah, jadi tahun 1054 atau abad 10 terjadi perpecahan besar dalam kekristenan. Kekristenan terbagi dua, kekristenan timur ortodoks, kekristenan barat yaitu Roma Katolik. Nah, gereja pada tahun 1517 atau abad ke-15 terjadi reformasi Protestan yang disebut Lutheran. Kenapa? Karena dimotori oleh seorang yang bernama Martin Luther. Dia memang memprotes. Kenapa? Karena waktu itu Roma Katolik menjalankan hal-hal yang dirasa tidak alkitabiah. Salah satunya adalah memperjualbelikan surat pengakuan dosa. Surat pengakuan dosa mungkin pada waktu itu seperti SKCK ya. Dan itu diperjualbelikan. Dan banyak lagi. Sehingga akhirnya Martin Luther King protes. Tetapi yang namanya Kristen Protestan, Protestan itu bukan diambil dari kata protesnya. Tapi Protestan itu apa? Protestamen. Yang artinya kembali kepada firman, kembali kepada Alkitab, kembali kepada Injil. Kenapa? Karena waktu itu ya seorang Martin Luther melihat, merasakan, membuktikan bahwa gereja Katolik waktu itu banyak penyimpangan. Dari situ. Sehingga tahun atau abad 15 itu ada perpecahan lagi dalam Katolik. Jadi Katolik, Roma, dan Protestan. Lalu kemudian muncul lagi nih John Calvin abad 15. Yang kemudian menjadi aliran Reform. Yang kemarin tanggal 31 Desember saya dan Bugem ikut ibadah di sana. Memang kami setiap tahun punya agenda, ya kalau enggak tanggal 24, tanggal 31, atau enggak tanggal 1, kami ikut ibadah di sana. Kenapa? Karena pengajarannya bagus. Teologinya dalam. Karena mereka sudah dari abad 15. Artinya apa? Sudah 500 tahun lebih mereka memperdalami Alkitab. Nah, lanjut. Sedangkan gereja dengan aliran Pentakosta muncul pada tahun 1901 atau abad ke-19. Permulaan abad 19 baru muncul aliran Pentakosta. Dengan peristiwa yang pertama di Topeka, Kansas. Dan puncaknya pada tahun 1906 di Azusa Street, Los Angeles, Amerika. Terjadi fenomena, saya katakan fenomena. Banyak orang kepenuhan Roh Kudus. Banyak orang dilawat Roh Kudus. Yang disebut dengan Pentakosta kedua. Tapi sebenarnya gak ada Pentakosta kedua. Karena Roh Kudus gak mungkin 2 kali turun. Roh Kudus gak mungkin turun naik lagi turun lagi gitu kan. Nah, jadi Pentakosta itu lahir belakangan. Baru 100 tahun. 100 tahun lebih lah. Ada lagi nanti setelah Pentakosta muncul lagi Pentakosta karismatik. Nah, kita belajar sejarah di Indonesia. Saya sudah dapat waktu kuliah nih. Kekristenan masuk ke Indonesia abad 7. Yang pertama 7. Kekristenan pertama kali masuk ke Indonesia abad ke-7, sekitar tahun 700. Di mana? Di Sumatera. Tepatnya Sumatera Utara, Deli Serdang. Ini yang orang Sumatera boleh berbangga nih. Karena Kristen pertama kali masuk di situ. Dibawa oleh No Mention. Bukan ya, No Mention ya. Kalau No Mention itu, tahu ya. Jadi abad ke-7 kekristenan sudah masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan
Dan masuk secara luas abad ke-16, tahun 1600 dengan masuknya Portugis ke Indonesia. Masuklah kekristenan ke Indonesia, dibawa oleh bangsa Portugis. Lalu abad 17 masuklah kekristenan lagi, dibawa oleh bangsa Belanda melalui VOC, Verenigde Oost Compagnie. Masih ingat pelajaran sejarah? Jadi kekristenan di Indonesia ada dari barat, bukan dari timur. Nah, aliran Pentakosta masuk ke Indonesia pada tahun 1920. Pertama kali itu di Cepu kalau nggak salah. Kemudian berdiri Sinode GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia, di Cepu pada tahun 1923. Jadi aliran Pentakosta masuk ke Indonesia tahun 1920. Lalu 1923, 3 tahun kemudian berdiri yang namanya Sinode GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. Lalu pada tahun 1952 berdiri Sinode Gebis di Surabaya yang dibentuk oleh beberapa pendeta yang memisahkan diri dari GPDI. Coba lihat. Dari abad 10 tahun 1000 terjadi perpecahan yang pertama. Perpecahan besar, skisma. Kekristenan menjadi 2, blok barat, blok timur. Lalu kemudian pecah lagi. Dari blok barat pecah, dari Katolik jadi ada Protestan. Lalu kemudian muncul lagi aliran Pentakosta. Lalu muncul lagi dari Pentakosta, GPDI, sebagian pendeta-pendeta memisahkan diri. Artinya apa? Pecah. Membangun yang namanya Gebis. Gereja Bethel Injil Sepenuh. Nah, terus kemudian dari Gebis, ya, tanggal 6 Oktober 1970 di Sukabumi berdiri Sinode GBI yang dipelopori oleh Bapak Pendeta H.L. Senduk dan para pendeta yang memisahkan diri dari Gebis. Coba berapa kali pecah gereja? Dari tahun 1000 sampai tahun 19 sekian. Selama 900 tahun gereja mengalami perpecahan demi perpecahan. Kita sekarang bicara tentang gereja lokal kita, GBI Sungai Yordan. Berdiri tahun berapa? Kita sudah 36 tahun. 1989. Berdiri GBI Sungai Yordan. Baru berdiri ada salah satu pendiri memisahkan diri. Berdiri GBI Gilgal. Lalu kemudian GBI Sungai Yordan. Tahun sekian terjadi juga pemisahan. 2 penatua mendirikan sinode baru, yaitu sinode Gereja Sungai Yordan. Tinggallah kita nih. Lalu dari 3 penatua terpecah lagi jadi distrik A, B, dan C. Dari C kemudian tahun 2021 ketika saya diangkat jadi gembala di sini, banyak juga jemaat yang memisahkan diri. Itu sejarah gereja. Artinya apa? Kita prihatin. Dari dulu gereja sudah mengalami perpecahan demi perpecahan, perpecahan sampai hari ini. Lanjut. Yang lebih mengenaskan lagi nih. Tahun 2024 tercatat ada sekitar 45.000 jumlah sinode di seluruh dunia. 45.000 jumlah sinode di seluruh dunia. Di Indonesia tercatat ada 104 sinode di bawah PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Belum termasuk yang di luar PGI. Jadi ada sekitar 200 lebih sinode di Indonesia. Nah, masing-masing sinode itu punya yang namanya doktrin. Artinya di Indonesia kekristenan ada berapa doktrin? Sekitar 200 lebih doktrin.
Di dunia kekristenan ada berapa doktrin? Sekitar 45.000 doktrin. Pertanyaannya, gimana mau bersatu? Akhirnya terjadi apa? Perang doktrin. Makanya tidak mungkin terjadi kebangunan rohani kalau gereja tidak bersatu. Masing-masing merasa paling benar. Masing-masing merasa paling hebat. Paling suci, paling kudus. Bahkan akhirnya antara gembala dengan gembala, pemimpin gereja dengan pemimpin gereja, bahkan sinode dengan sinode saling menyerang, saling menjatuhkan. Sedih gak? Kita gak usah berpikir yang jauh-jauh deh. Kita berpikir di gereja lokal kita aja nih, GBI Sungai Yordan Roksi Mas. Pertanyaannya, apakah kita mau melanjutkan perpecahan itu? Atau kita mau memutuskan rantai perpecahan itu? Kalau mau terjadi yang namanya kebangunan rohani, harus bersatu. Dan kita lihat pola kebangunan rohani, lanjut. Kebangunan rohani yang dipimpin oleh tokoh rohani tertentu seperti para nabi dan imam serta raja dan lainnya dalam perjanjian lama. Jadi kebangunan rohani itu ada dua polanya. Pada perjanjian lama, kebangunan rohani terjadi dari satu orang. Entah itu nabi, imam, atau raja yang ditunjuk oleh Tuhan. Sehingga terjadi kebangunan rohani. Tetapi Alkitab mencatat, bangun, tidur, bangun, tidur. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Itu terjadi selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dan pola yang kedua, kebangunan rohani yang kedua adalah kebangunan rohani secara tubuh Kristus. Atau dinamakan dengan body atau body revival. Dan ini yang terjadi dalam masa perjanjian baru. Bukan lagi oleh karena satu orang atau oleh karena sekelompok orang. Kebangunan rohani terjadi harus menyeluruh semuanya. Gak bisa oleh karena satu orang pemimpin atau sekelompok orang. Tapi harus semuanya bersatu. Dan kita bisa terjadi kebangunan rohani di gereja kita. Asalkan semua kita tuh bersatu. Gak terpecah-pecah. Kenapa sih gereja terpecah-pecah? Baik itu sinode, baik antar gereja, baik di dalam gereja sendiri. Karena masing-masing mementingkan, mendahulukan egonya masing-masing. Masing-masing mencari kepentingan sendiri. Masing-masing mencari kehormatan sendiri. Masing-masing mencari keuntungan sendiri. Dan menganggap lebih baik daripada yang lain. Sehingga akhirnya apa? Maunya saya yang mimpin, maunya saya yang mendominasi, maunya usul saya yang diterima, maunya saya yang ngatur, maunya begini, dan begini. Akhirnya apa? Gereja gak pernah bersatu. Coba, mau perayaan Natal aja. Banyak terjadi. Panitia bukannya bersatu, malah terjadi keributan. Tapi puji Tuhan, panitia Natal kita gak ribut ya. Gak ribut ya. Kenapa? Karena orang-orangnya sudah mulai bersatu. Ya. Terus kemudian, kalau gitu gak usah dibubarin Pak. Hari ini mau ada pembubaran panitia Natal nih. Nah itu. Jadi kita harus menyeluruh. Lanjut. Pemicu kebangunan rohani secara tubuh. Pertama, tentu faktor utama adalah Roh Kudus yang memimpin gereja. Ini terjadi dalam Kisah para Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi diawali dengan peristiwa 120 murid menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian terjadi bus. Kan seperti angin kan suaranya kan. Gitu kan. Wah, ini pendeta besar, ingat gak pendeta yang suka begini nih. Baru kali ini loh saya begini loh. Nggak, saya ulang-ulang lagi deh.
Nggak ngikutin tren saya. Kan seperti angin kan. Bunyinya kan, angin keras turun. Lalu semua murid dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka mulai bersaksi. 3.000 orang dimenangkan. Kemudian mereka mulai hidup dalam kesalehan, kebenaran. Lebih banyak lagi orang diselamatkan. Sampai akhirnya seluruh dunia ada kekristenan. Tapi sayangnya, apa yang dimulai dengan roh, dijalani dengan daging. Saya bilang belum diakhiri, karena belum berakhir nih. Tuhan Yesus belum datang. Dijalani dengan daging. Itu apa? Tadi ego masing-masing. Kedua, kebangunan rohani secara tubuh terjadi bila para pemimpinnya, yaitu rasul, nabi, atau kita belajar dari kisah rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar memperlengkapi tubuh atau komunitas atau jemaat. Demikian sehingga pada gilirannya tubuh atau komunitas itu sendiri menjalankan pelayanannya. Artinya begini, ketika para pemimpin gereja, mereka tidak egois. Mereka tidak menempatkan diri sebagai yang superior atau the ones gitu ya. Mereka tidak menempatkan diri sebagai orang yang harus dikultuskan, dihormati. Wah, diperlakukan dengan seperti manusia setengah dewa. Itu judul lagu juga tuh. Kebanyakan pemimpin ketika mereka menjadi pemimpin merasa sudah bahkan jadi Tuhan. Banyak pemimpin berkata, ini suara Tuhan. Tuhan bicara sama saya. Begini, begitu, begini. Pertanyaan yang benar gak sih Tuhan bicara sama dia? Waktu saya belajar tentang psikologi, tokoh-tokoh Alkitab, saya bertanya kepada dosen saya yang adalah ahli jiwa, ahli kejiwaan. Bu, kalau ada pendeta, dikit-dikit Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Dikit-dikit penglihatan, dikit-dikit bernubuat. Pertanyaannya secara psikologi itu gimana Bu ya? Ada kemungkinan itu hamba Tuhan, halu katanya gitu. Supaya apa? Supaya jemaat dengar dia. Supaya jemaat tunduk sama dia. Supaya jemaat tidak lari. Tapi jemaat di sini kalau saya setiap minggu bernubuat, penglihatan pada kabur kali ya. Karena udah pada dewasa semua. Lagi bicara, tiba-tiba, tunggu, Tuhan bicara sama saya ini. Mau khotbah tiba-tiba, saya mau khotbah ini, tapi Roh Kudus bilang sama saya, khotbah yang lain. Kayaknya hebat ya. Padahal banyak kan halu secara psikologi. Nah, jadi para pemimpin seharusnya mereka mendapatkan apa dari Tuhan, lalu mereka mengajarkan apa yang mereka dapat dari Tuhan kepada jemaat. Sehingga pertumbuhan rohani, kerohanian jemaat dengan pemimpinnya sama. Kan seorang murid harus menjadi sama seperti gurunya. Ingat waktu amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka apa yang sudah aku ajarkan, kata Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus tugasnya adalah menginsafkan dunia dan mengingatkan kepada orang-orang Kristen apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kita gak akan pernah lupa kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita gak pernah lupa firman Tuhan. Kalau kita gak pernah lupa firman Tuhan, kita gak pernah berbuat jahat, berbuat dosa. Karena firman Tuhan hanya berbicara tentang kebaikan. Yang ketiga, harus disebutkan bahwa gereja belum pecah menjadi banyak dominasi. Seperti yang terjadi sekarang ini dalam kekristenan. Jadi kenapa kebangunan rohani terjadi waktu zaman rasul-rasul itu? Yang pertama karena memang Roh Kudus yang menggerakkan. Karena rasul-rasul menanti-nantikan, merindu-rindukan akan datangnya Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus datang mereka dipenuhi. Dipenuhi itu artinya apa sih? Dipenuhi itu artinya dikuasai. Dikuasai itu artinya apa sih? Digerakkan oleh Roh Kudus.
Jadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat sesuai dengan apa yang Roh Kudus perintahkan kepada mereka. Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada mereka. Itu yang mereka jalankan dalam kehidupan mereka. Sehingga akhirnya hidup mereka disukai banyak orang dan banyak orang bertobat. Kemudian para pemimpin, mereka memberikan hidup mereka kepada orang yang mereka pimpin. Mereka benar-benar menjadi seorang hamba Tuhan. Mereka benar-benar mengambil jabatan sebagai hamba. Hamba itu apa sih? Pelayan. Tapi banyak pemimpin, banyak gembala yang justru hamba Tuhan. Tapi maaf kata, kalau meeting aja ada ruang VVIP. Yang hanya boleh hamba Tuhan besar doang masuk. Dari VVIP ada VIP lagi. Hamba-hamba Tuhan sedang. Yang hamba Tuhan kecil di pelataran. Berlaku emang pelataran, ruang tengah, dan ruang Maha Kudus. Mungkin itu ya diambil ya. Mungkin. Ini terpikir aja. Nah satu hal lagi. Tahun lalu, Tuhan sudah berperkara bagi gereja kita. Begitu banyak pembaharuan yang sudah Tuhan lakukan di gereja kita. Mulai dari kita pegang persepuluhan sendiri, kelola sendiri. Mulai dari kemudian yayasan ditutup, akhirnya kita mandiri, benar-benar mandiri. Kemudian ada pembaruan surat perjanjian kerjasama gereja dengan pihak Pemprov DKI. Di mana kita benar-benar sah. Tanpa biaya sepeser pun yang tadinya harusnya kita keluar biaya. Tapi Tuhan benar-benar bekerja. Bahkan Tuhan juga bekerja untuk sister church kita. GBI Sungai Yordan, Taman Ratu. Dan saya berpikir, Tuhan kalau boleh Tuhan bekerja buat GBI Sungai Yordan yang lainnya juga. Sehingga akhirnya kita bisa bersatu. Tapi sebelum itu terjadi, ayo dari kita dulu nih bersatu nih. Dan bersatunya bukan hanya tos doang. Bersatunya bukan hanya kumpul doang. Tapi lihat, kita balik ke Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual hartanya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekunan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Dengan tulus hati sambil memuji Allah. Itu bersatu. Untuk mengelola gereja gak gampang memang. Butuh banyak hal. Doa, daya, dan dana. Pertanyaannya, doa bagaimana gereja kita? Saya undang Bapak Ibu Saudari, ayo kita sama-sama. Kalau ada kegiatan doa, kita berdoa sama-sama. Ibadah, baik ibadah hari Minggu maupun ibadah kategorial, ayo kita sama-sama berkumpul. Komsel, ayo kita sama-sama berkomsel. Pengajaran-pengajaran yang ada, PA, penam Alkitab dan lain-lain. Ayo kita jalani bersama-sama. Saling menolong. Kita saling memberi. Memberi apa Pak? Nanti tuh. Di pengumuman ada 7 kategori ya. Yang pertama pemberian apa, kedua yang terakhir 7 persepuluhan. Saya nggak menuntut seperti Kisah Para Rasul nih. Masing-masing menjual seluruh harta miliknya, lalu memberikan pada gereja, pada rasul, lalu rasul bagi-bagi. Nggak perlu. Jangan. Nggak usah lah Bapak Ibu jual seluruh hartanya, kasih ke gereja, lalu gereja bagi-bagi ke semua jemaat.
Cukup kasih per sepuluhan. Dan ya nanti ada tuh. Semua yang lain itu dan yang lain itu. Berapapun yang Bapak Saudara beri, Tuhan menghargai loh. Karena Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi hati yang mau memberi. Itu kalau mau terjadi revival, kebangunan rohani. Doa, daya, dan dana. Kantong kita, tabungan kita, uang kita juga harus mengalami revival. Amin? Amin? Aminnya masih... Amin? Nah. Oke, penutup sebagai perenungan, apa yang akan Tuhan perbuat menjelang kedatangannya di akhir zaman ini? Apa yang akan terjadi dengan gereja masa depan? Bapak Ibu Saudara pernah berpikir enggak? 5 tahun dari sekarang gereja kita bagaimana? 10 tahun dari sekarang gereja kita bagaimana? 15 tahun, 20 tahun kalau Tuhan sebelum datang, bagaimana dengan gereja? Kemarin kami rapat membicarakan tentang masa depan gereja. Tapi puji Tuhan secara data di gereja kita masih cukup aman. Masih ada 30% generasi muda. Generasi 30%-nya generasi tengah. 30%-nya generasi tua. 10%-nya generasi yang sudah tua banget. Tapi semua harus dikelola dengan benar. Lanjut terakhir. Langsung ke kesimpulan aja. Lewat kesimpulan. Yang pertama, kebangunan dalam berbagai aspek diawali oleh kebangunan rohani. Jadi kalau kita mau mengalami kebangunan ya dalam segala aspek harus dimulai dengan kebangunan rohani. Kenapa negara ini rusak? Kenapa sebuah negara hancur? Karena negara itu tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan tidak lagi ditakuti. Suatu ketika di YouTube ada begini. Kenapa Korea Selatan maju? Karena mereka takut sama Korea Utara. Kenapa negara ini maju? Karena mereka takut dengan negara sebelahnya. Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Karena Tuhan aja nggak ditakutin. Katanya begitu ya. Tapi kita enggak. Kita takut akan Tuhan kan? Nah dari yang kecil ini, ayo kita menyebar, sebarkan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti ketakutan. Tapi takut akan Tuhan itu berarti adalah menghormati Tuhan. Kemudian yang kedua, kebangunan rohani dalam perjanjian baru adalah kebangunan rohani secara menyeluruh. Yakni semua orang Kristen jemaat terlibat atau body revival. Yang ketiga, kebangunan rohani melahirkan perubahan hidup yang signifikan dan berdampak ke segala aspek kehidupan. Amin, Bapak Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali Tuhan. Bahwa kebangunan rohani adalah suatu hal yang sangat penting yang kami dambakan ya Tuhan. Tapi harus dilalui dengan hal-hal yang benar ya Tuhan. Seturut kehendak rencana-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami merindukan kebangunan rohani terjadi di gereja kami ini Tuhan. Supaya gereja kami lebih lagi Tuhan. Semakin berkembang, semakin bertambah. Baik dalam kuantitas, apalagi secara kualitas ya Tuhan. Kami rindu untuk setiap bangku-bangku dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Dan itu dimulai dari hidup kami. Mengalami satu kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus yang dari Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Adakah saudara yang belum dapat hosti dan anggur bisa angkat tangan? Dosa-Mu melingkupi piku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Sama-sama boleh kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lebih sungguh lagi sama-sama. Siapkan hatimu oleh kuasa darahmu. Oh, oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa bagi roti dan anggur yang ada tangan kita. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk pengorbanan anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus kayu salib, untuk menggantikan kami Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami, untuk membayar hutang-hutang kami, untuk supaya kami diperdamaikan, dibenarkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk roti dan anggur ini, Tuhan yang menguduskan, menyucikan, supaya ketika kami makan dan minumnya, kami semakin dipersatukan oleh Tuhan. Demi nama Yesus. Mari kita angkat roti yang ada lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudari, roti yang datang kita lambang dari tubuh Kristus? Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu Saudari, anggur yang kita lambang dari darah Kristus? Mari dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Bersyukur Ya, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih karena Kau menyelamatkan kami. Oh Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Tinggikan selamanya Kau Tuhan yang berkuasa. Kami ditebus, kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami dipulihkan, kami diampuni, kami disembuhkan oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu menyelamatkan dan menyembuhkan setiap raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih terima kasih Yesus, segala kebaikan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk karya salib yang begitu besar bagi hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami ada hari ini sebagaimana kami ada oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup dalam kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan, hidup kami Tuhan semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, jawab doa sambil mengucap syukur. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, jawab doaku. Kita telah diberkati hari ini dengan firman Tuhan. Kita juga telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Dan kita sungguh mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup setiap kita. Dan di siang hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa ucapan syukur persembahan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebagai syukur kita atas segala yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Mari pastikan Bapak Ibu sudah kita berikan yang terbaik. Kita satukan hati kita sebelum kita menyiapkan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami membawa ucapan syukur persamaan kami ini Tuhan. Di awal tahun ini, di awal bulan ini kami membawa dengan hati dan ucapan syukur. Kami percaya persembahan ini Tuhan, Tuhan menerimanya. Dan biar persembahan ini Tuhan juga bisa dipergunakan oleh gereja kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah pakai gereja kami Tuhan untuk membawa banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa. Dan biarlah pakai gereja kami Tuhan untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami, ini ucapan syukur kami sudah diberkati Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bawa ucapan syukur kita Bapak Ibu Saudara lewat persembahan yang di depan maupun lewat QR yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang selamanya. Kuasanya, katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
kasih untuk persamaan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih juga untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan yang membalaskan, Tuhan yang memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah lewat persembahan Bapak Ibu Saudara nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, apakah Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tanganmu. Ada yang mungkin yang baru pertama kali. Ada puji nama Tuhan, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Gak apa-apa, boleh. Kasih salam buat kanan kirinya, silakan. Kami mengucapkan selamat datang Bapak Ibu di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Dan kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan jika Bapak Ibu Saudara mungkin belum ada tempat untuk bertumbuh atau rindu untuk bersama-sama bertumbuh, silakan bisa terus bertumbuh di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ada ibadah-ibadah kategorial dan sama-sama kita memuji, memulihkan nama Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan sama-sama kita akan sama-sama menyaksikan kaleidoskop dari tahun 2025 Bapak Ibu Saudara. Selamat menyaksikan.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas bersama saya Vincent. Dan saya Tasya, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Taufik Perlian. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Joshua Berni. Mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Pray, Praise, and Worship bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu 31 Januari 2026 dengan tema Persiapkanlah Jalan Bagi Tuhan yang diambil dari Yesaya 62 ayat 10. Dilaksanakan secara onsite di lantai 3. Kompi bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 jam 10 pagi di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 5 dengan tema Semangat Baru dengan pembicara Bapak Pastor Taufik Berlian. Komunitas bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 pukul 10 pagi di lantai 2 dengan tema Sepadan dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot STH MAG. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman dari tempat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita membuat cerita berikutnya untuk tahun 2026 ini untuk bisa lebih baik lagi, amin. Siapa yang antusias 2026 boleh angkat tanganmu sama-sama. Wow, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Biarlah kebangkitan rohani, revival terjadi dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita akan bangkit berdiri, kami mengundang generasi muda dari GBI Sungai Yordan Roksimas boleh maju ke depan untuk didoakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi boleh angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh angkat suaramu gereja Tuhan dan akan kemuliaan. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Oh, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Benar Bapak Gembala. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari kita arahkan tangan kita untuk generasi muda GBI Sungai Yordan, katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudari, mari kita arahkan tangan kita kepada generasi muda di gereja kita dan kita berdoa bagi mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami marahkan tangan kami kepada generasi muda di gereja ini Tuhan. Dari sekolah minggu dan juga teens Tuhan. Kami berdoa biarlah sedari muda, sedari kecil mereka sudah mengenal Tuhan dengan benar. Dan mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan mereka menjadi bagian dari kebangunan rohani yang terjadi di gereja kami ini Tuhan. Sehingga dari anak-anak, remaja, pemuda, dan juga juga dewasa, seluruhnya mengalami kebangunan rohani. Dan 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 seluru
Tuhan juga yang terus menyertai mereka dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan yang memberikan tumbuh kembang yang sempurna. Tuhan yang menyertai mereka dalam sekolah mereka sehingga mereka bisa berprestasi, bisa menjadi anak-anak siswa yang baik. Dan Tuhan juga yang memberikan masa depan yang gemilang bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua mereka. Tuhan juga memberikan kemampuan, kecakapan dalam mendidik, mengajar mereka. Dan juga menyediakan segala yang mereka butuhkan. Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat Tuhan bagi orang tua mereka ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudari, sebelum kita mendoa berkat, mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat tahun baru.